berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Terduga pelaku penyiraman air keras ke pemain timnas Malaysia ditangkap. Kepolisian bergerak cepat memburu pelaku penyiraman air keras ke bintang timnas Malaysia Faisal Halim. Laporan terbaru, terduga pelaku sudah diamankan. Menurut laporan The Star, pelaku masih berusia sekitar 20 tahun. Liverpool mulai tersenyum lagi. Liverpool kembali meraih kemenangan setelah menelan kekecewaan dalam 2 laga beruntun. Tim merah bisa bahagia lagi. Liverpool punya 2 pertandingan lagi untuk memberikan yang terbaik dalam perpisahan dengan Jurgen Klopp. Ada duel melawan Aston Villa dan Wolves. Kemenangan atas Spurs cermin perjalanan Liverpool musim ini. Liverpool unggul telak, lalu lengah dan kecolongan saat menjamu Tottenham Hotspur. Laga itu bak cerminan perjalanan si merah musim ini. Liverpool sempat tampil begitu apik dan memimpin klasemen hingga dijadikan kandidat kuat juara. Tetapi kemudian mereka terpeleset dan praktis kini tinggal menerima posisi ketiga sebagai hasil paling realistis. Jawaban Haaland usai diledek pemain League 2. Erling Haaland tak ambil pusing dengan kritikan pedas yang dilontarkan Roy Keane kepadanya. Ia seolah membungkam semua kritikan tak beralasan yang hadir padanya. Ketika ditanyai soal komentar Keane, ia pun mengeluarkan tanggapan santai. "Saya tak begitu memperdulikan orang itu, jadi ya tak masalah," ujar Haaland dikutip The Athletic. Ten Hag bicara soal masa depan Fernandes di MU. Erik Ten Hag yakin Bruno Fernandes bakal tetap di Manchester United untuk musim depan. Ten Hag merasa apa yang dikatakan Fernandes dalam wawancara sudah diambil di luar konteks. Manajer Setan Merah itu juga yakin Fernandes akan berkomitmen dengan kontrak yang berakhir pada Juni 2026. Manchester City juga ancam Arsenal lewat selisih gol. Manchester City terus mengancam Arsenal dalam perburuan gelar Liga Inggris. The Citizen selain punya keunggulan jumlah laga, juga mendekati selisih gol meriam London. Saat ini Arsenal punya selisih gol plus 60 dan pasukan Pep Guardiola punya plus 54. Diskors karena doping, Pogba pilih jajal dunia film. Diskors dari dunia sepak bola tak membuat Paul Pogba sepi kegiatan. Terbaru, gelandang Juventus itu justru mulai menjajal dunia seni peran. Kabar itu pertama kali diberitakan harian lokal Le Parisien dan dikutip ESPN. Pogba mendapat peran sebagai pelatih tim muda dalam film Prancis berjudul Four Zeros, sequel dari film Three Zeros yang sukses besar saat tayang 2002 silam. Roma versus Juventus imbang, Allegri marah. Juventus bermain imbang dengan AS Roma dalam lanjutan Liga Italia. Pelatih Massimiliano Allegri marah di akhir laga. Ia langsung menuju lorong stadion selepas laga. Dia marah dengan melempar jaketnya ke tanah. Formasi pohon cemara De Rossi yang tak mulus bongkar Juventus. Formasi pohon cemara yang diusung Daniele De Rossi gagal membawa AS Roma kalahkan Juventus. Taktik ini tak berjalan mulus, bongkar lini belakang Juventus. Hal itu tak berjalan optimal karena Paulo Dybala dan Tommaso Baldanzi yang bermain di belakang Romelu Lukaku tak cukup cepat mengalirkan bola.
Darwin Núñez hapus foto-foto Liverpool. Pertanda apa nih? Kabar mengejutkan dari Darwin Núñez. Sang striker menghapus foto-foto Liverpool di sosial media pribadinya. Daily Mail melaporkan hal itu memanaskan spekulasi Darwin Núñez yang mau cabut dari Liverpool. The Reds memang dirumorkan memasukkan nama sang striker dalam daftar jualan di musim panas 2024 nanti. Barcelona diketahui meminatinya. Alphonso Davies jadi pemain tercepat di Bundesliga 2023-2024. Alphonso Davies bermain penuh saat Bayern Munich dikalahkan tuan rumah VfB Stuttgart dengan skor 3-1. Pada pertandingan itu, bek asal Kanada tersebut berhasil mencatat kecepatan lari 36,41 km per jam. Kecepatan itu dicatat oleh Alphonso Davies saat ia berusaha mengejar bola umpan panjang di sisi kiri pertahanan Stuttgart pada menit ke-9. Catatan itu membuat Davies menjadi pemain tercepat di kompetisi Bundesliga musim 2023-2024 ini. Sebelum berpisah, Marco Reus berharap bisa ke Wembley bersama Dortmund. Marco Reus mencetak 1 gol dan membuat 2 assist dalam kemenangan 5-1 Dortmund atas FC Augsburg sehari setelah mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir di akhir musim. Reus akan mencari tantangan baru setelah akhir musim. Oleh karena itu, ia berharap bisa membawa Borussia Dortmund mencapai final Liga Champions sebelum mengucapkan selamat tinggal. Nicolas Jackson hanya perlu lebih konsisten. Ada banyak keraguan soal kapasitas Nicolas Jackson ketika dibeli pada awal musim 2023-2024. Jackson dinilai bakal mengikuti jejak beberapa pemain flop lain era Todd Boehly. Namun catatan jelang akhir musim Jackson cukup meyakinkan. 2 gol ke gawang West Ham pada laga pekan ke-36 jadi bukti bahwa Jackson tampil sesuai ekspektasi. Total di semua kompetisi Jackson bikin 16 gol dan 6 assist, akan tetapi perlu konsisten untuk tetap berada di top level. Harry Maguire jadi pasien cedera teranyar MU. Manchester United baru-baru ini mengungkapkan bahwa bek andalan mereka Harry Maguire akan absen selama sekitar 3 minggu karena cedera otot. Hal tersebut membuat sang pemain harus mengakhiri musim ini lebih cepat. Dengan absennya sang pemain membuat Ten Hag kini dihadapkan dengan situasi pelik. Casemiro terus dijadikan bek tengah darurat untuk menutupi lubang yang ditinggalkan oleh para penggawa Manchester United yang tengah dibekap cedera. Jurgen Klopp puji Tuhan Anfield jadi kunci sukses Liverpool. The Reds sukses meraih kemenangan saat menjamu Tottenham di Anfield, tim tuan rumah menang 4-2. Jurgen Klopp mengatakan Anfield merupakan tempat yang spesial setelah Liverpool kembali ke jalur kemenangan di kandang sendiri saat menghadapi Tottenham. Menurut pelatih asal Jerman itu, para penggemar telah melakukan magis yang luar biasa pada pertandingan melawan Tottenham. Klopp juga memuji para pemain bintangnya. Manuver Arsenal bajak striker berbakat Bolonya Joshua Zirkzee. Arsenal bergerak untuk mendapatkan tanda tangan striker potensial Bolonya Joshua Zirkzee. Penyerang Belanda itu disebut-sebut akan meninggalkan Bolonya di bursa transfer musim panas mendatang, seiring dirinya ditaksir deretan klub top Eropa. Arsenal kini mulai menjalin komunikasi dengan pihak Zirkzee. The Gunners disebut berkenan menawarkan Zirkzee kontrak yang cukup menggiurkan senilai 115.000 pound sterling per pekan. Alessandro Costa Curta gerah lihat AC Milan. Legenda AC Milan Alessandro Costa Curta lama-lama gerah melihat klub kesayangannya ini yang dinilainya kerap menunjukkan pelatih-pelatih yang levelnya nanggung. Dia tidak bermaksud mendiskreditkan Stefano Pioli, tetapi jika nantinya manajemen Rossoneri berniat ganti pelatih, maka klub harus sekalian menunjuk sosok kelas kakap, sebagaimana yang dilakukan mereka ketika dahulu. Beberapa nama kandidat terus dikaitkan dengan kursi Pioli.
Inter tiba-tiba mandul setelah 42 laga, begini reaksi Simone Inzaghi. Manajer Inter Milan Simone Inzaghi mengomentari kegagalan timnya mencetak gol setelah 42 kali secara beruntun bisa membobol gawang lawan. Kami telah mencetak gol dalam 42 pertandingan secara beruntun sejak tahun lalu, namun Sassuolo bertahan dengan baik. Saya sedih dengan kekalahan ini, namun Sassuolo memberikan segalanya untuk mendapatkan hasil di laga ini, ujar Simone Inzaghi. Eric Garcia bakal coba dipertahankan oleh Girona. Eric Garcia adalah salah satu dari 4 pemain pinjaman Barcelona yang akan kembali ke Camp Nou pada akhir musim. Namun Girona akan mencoba mempertahankannya. Ia sukses memainkan peran sentral di lini pertahanan Girona. Jika tim Katalan ingin melepas Garcia, mereka hanya diharapkan untuk mencari kesepakatan permanen. Mengetahui bahwa penilaiannya bisa turun jika ia gagal dalam masa pinjaman keduanya di Girona. Carlo Ancelotti melatih Real Madrid itu mudah. Carlo Ancelotti berhasil menuntun Real Madrid jadi juara La Liga 2023-2024. Gelar kali ini terasa istimewa, ada banyak masalah yang mengganggu tim, tetapi Ancelotti masih bisa mempersembahkan trofi. Situasi yang dihadapi Ancelotti jelas sulit. Kekurangan pemain bisa jadi masalah besar bagi pelatih manapun. Meski begitu, Ancelotti justru mengaku dimudahkan karena para pemain Madrid yang profesional. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!